Assalamualaikum, selamat datang kembali di channel YouTube aku, Ani Manoliva. Pada video kali ini kita akan membuktikan sebuah teorema yang ada di dalam grup siklik. Jadi teorema ini berbunyi adalah jika saya punya G adalah grup siklik berhingga dengan order n dan elemen pembangunnya di sini adalah A, maka si G-nya ini atau si elemen pembangunnya ini akan dapat dinyatakan sebagai E, ya. Kemudian A kuadrat sampai AN-1. Dan setiap elemennya ini adalah berbeda. Jadi tidak ada yang kembar atau sama. Oke. Baiklah. Di sini kita akan analisis ya, mana yang diketahui, kemudian mana yang akan ditanyakan. Oke. Di sini kita punya bahwa G adalah grup siklik berhingga dengan ordernya adalah N, kemudian generatornya adalah G. Kemudian kita akan suruh membuktikan part setelah makanya ya. Jadi di sini saya akan tulis dulu diketahui G grup siklik berhingga. Oke, selanjutnya karena G itu adalah grup siklik, maka G ini akan saya generate dengan A, ya. Definisi dari grup sikliknya sendiri berarti di sini adalah A-nya ini adalah misalkan pangkat K, di mana K-nya ini adalah bilangan bulat. Kemudian kita tahu bahwa G itu adalah grup siklik berhingga, ya, berarti grup berhingga. Order dari G-nya di sini adalah sama dengan N, ya. Kemudian di sini akan dibuktikannya ada 2 poin, ya. Poin yang pertama, di sini kita akan buktikan bahwa si generatornya ini akan sama dengan suatu himpunan, yaitu himpunannya isinya adalah E, kemudian A, kemudian A kuadrat sampai A N-1. Oke. Kemudian yang kedua, di sini setiap elemen di generatornya ini ya, itu adalah berbeda. Oke, selanjutnya di sini kita akan ke case yang nomor 1 ya. Jadi saya akan punya ya, misalkan saya kalau punya A, himpunan A ini saya akan buktikan bahwa dia akan sama dengan B, maka di sini harusnya kita akan buktikan dulu bahwa A ini adalah merupakan subset dari B dan B ini adalah merupakan subset daripada si A-nya itu sendiri. Ya. Jadi di sini untuk satunya ya, itu ada 2. Di sini adalah 1A. Ya, kita akan buktikan bahwa si himpunannya ini E, A kuadrat ya, sampai dengan ini mungkin saya akan tuliskan dulu ya. Jadi ini kita hapus dulu ya. Oke. Jadi yang pertama untuk 1A ini, jadi di sini akan kita buktikan ya. Akan dibuktikan 1A ya. Jadi E, A, kemudian A kuadrat sampai dengan A pangkat N-1. Di sini adalah subset daripada si generatornya. Oke, kemudian yang kedua 1B-nya, di sini kita akan buktikan bahwa generatornya ini adalah subset dari si himpunannya. Oke, seperti itu. Oke, selanjutnya kita akan buktikan yang
1A ya. Oke, untuk 1A kita tahu bahwa berdasarkan definisi di sini kita akan punya bahwa generatornya ini akan sama dengan tadi apa? A pangkat K, di mana K-nya ini adalah himpunan bilangan bulat. Ya, sehingga jelas kita peroleh bahwa A kuadrat sampai dengan A n-1 ini adalah subset daripada si A-nya itu sendiri. Oke. Kemudian kita sudah tahu bahwa si himpunannya tadi adalah subset dari generatornya. Sekarang kita untuk buktikan yang kedua, yaitu 1B. Jadi untuk 1B ini saya akan ambil sebarang di sini saya akan ngambil sebarang A pangkat S, itu adalah di anggota dari si pembangunnya ya. Maka berdasarkan ini S-nya ini himpunan bilangan bulat ya. Berdasarkan algoritma pembagian ada Q dan R itu ya sedemikian sehingga, jadi Q dan R-nya di sini adalah bilangan bulat ya, sedemikian sehingga S-nya ini saya bisa nyatakan sebagai Qn ditambah dengan R ya. Dan kita akan substitusikan S-nya itu dengan Qn tambah R ya. Maka diperoleh ya AS itu adalah sama dengan A Qn ditambah dengan R. Karena penjumlahan maka secara otomatis di situ kita akan ini ya kalikan. Oke, ini R-nya ya. Saya akan tulis bahwa R-nya ini akan terletak di 0, kemudian R, kemudian si N-nya. Oke. Sehingga di sini bisa saya tuliskan sebagai AN, kemudian Q ya. Kemudian saya kalikan dengan AR. Kita tahu bahwa N itu adalah order, maka di sini adalah A pangkat N ini adalah sama dengan E ya, sehingga di sini adalah E, kemudian A pangkat dengan R, kemudian sama dengan A pangkat R. Kita tahu bahwa si R-nya ini lebih kecil daripada N, berarti dia merupakan anggota daripada si himpunan itu tadi ya. Sehingga di sini kita bisa peroleh bahwa di sini adalah anggota dari E, kemudian A, kemudian A kuadrat, kemudian AN-1 ya, karena dia lebih kecil kan ya. Oke, jadi dapat kita simpulkan tadi kan kita punya AS-nya itu ada di A. Jadi di sini dapat kita simpulkan bahwa A ini adalah subset daripada si E, kemudian A, kemudian A kuadrat sampai dengan AN-1 ya. Sehingga kita akan peroleh ya dari 1A
dan 1B diperoleh bahwa si A ini akan sama dengan A kuadrat sampai AN-1. Oke, jadi untuk part yang bagian 1 terbukti ya. Sekarang kita akan ke part bagian kedua. Ya, di sini saya akan tulis merah biar jadi ingat ya. Yang kedua di sini akan dibuktikan setiap elemennya itu berbeda. Karena kita buktikan bahwa setiap elemennya berbeda ya. Di sini kita lihat ya, maka di sini kita akan buktikan. Oke, bukti. Karena G ini adalah grup berhingga, maka asumsikan maka kita akan di sini akan kita asumsikan ya. Oke, maka kita akan asumsikan akan ada A pangkat I itu akan sama dengan A pangkat J, di mana I sama J-nya ini adalah bilangan bulat, kemudian J-nya ini adalah lebih besar daripada I. Sehingga di sini kita akan peroleh ya, sehingga di sini kita akan beroleh A C min I itu akan sama dengan E ya. Oke. Kemudian di sini saya akan ambil sebarang ya. Ya, atau kita sudah juga tahu kan ya. Jadi misalkan di sini ambil sebarang. Kita tahu kan tadi order dari si G-nya sendiri itu adalah N ya. Misalkan ambil sebarang N itu adalah di bilangan bulat positif ya. Kemudian kita akan sehingga A ini adalah sembarang N, ini bilangan bulat positif terkecil ya. Ya, sehingga di sini A pangkat N itu adalah sama dengan E, dan kita tahu kan berarti tadi kan emang N-nya itu adalah ordernya gitu kan, order dari si ini apa namanya, order dari si siapa, si siapa itu, si mana, apa ya, si ini ya kan ya, paling kecil pokoknya kan, order dari si G-nya. Oke. Selanjutnya tadi kan kita sudah asumsikan bahwa AI itu adalah sama dengan AC ya. Kita lihat di sini, saya tulis lagi ya. AI itu adalah sama dengan AC ya. Maka di sini 0
ini akan sama dengan I, lebih kecil sama dengan I, kemudian I-nya ini adalah lebih kecil sama dengan si C-nya, kemudian di sini adalah lebih kecil sama dengan N-1. Oke. Sehingga di sini kita akan punya A, ya, C min I itu adalah sama dengan E, dan di sini kita akan peroleh 0 ini akan terletak, jadi C min I nya ini akan terletak di antara 0 sama N, ya. Oke. Tadi kan kita tahu bahwa karena N itu adalah bilangan bulat terkecil, atau mungkin saya akan dengan cara berbeda aja ya, biar lebih mudah. Oke, mungkin saya akan dengan cara yang berbeda aja dulu sebentar. Ini saya hapus dulu ya, biar lebih mudah. Oke. Jadi kita tahu ya tadi itu, jadi A pangkat N sama dengan E ya. Kemudian dengan algoritma pembagian ya, dengan algoritma pembagian di sini maka dapat kita lihat ya, dapat kita lihat bahwa ini nggak usah pakai algoritma pembagian, sorry kita nggak perlu pakai algoritma, ini masih tetap tadi ya. Maaf ya. Jadi di sini kita punya A, ya. Kemudian kita punya I, ini adalah sama dengan C, ya. Dimana kita tahu ya 0 ini kemudian lebih besar, lebih kecil daripada si I-nya, lebih kecil daripada si C-nya, lebih kecil sama dengan N-1. Oke. Karena di sini sama, berarti kita bisa tulis juga sebagai A C min I, ini akan sama dengan E ya. Dan si C I-nya ini, C min I, ini akan terletak di N, gitu kan ya. Ini nggak pakai, sorry. Terletak antara 0 sama N ya. Sehingga mengakibatkan gini, kalau misalkan si MK-nya ini ya, dia itu adalah tidak sama dengan 0 ya. Jika C min I ini adalah tidak sama dengan 0, maka di sini kita akan lihat C min I ini akan lebih besar dari 0 ya. Sehingga kita lihat bahwa di situ adalah ada C min I ini adalah lebih kecil dari N, dan ini kontradiksi. Ya, dengan
N itu adalah bilangan bulat positif terkecil. Sehingga haruslah AI ini itu adalah tidak sama dengan AC ya, ketika CI ini adalah lebih kecil dari N, dan AI itu akan sama dengan AC ya, ketika si si CI nya ini adalah sama dengan 0 ya. Jadi dapat kita simpulkan, jadi setiap elemen dari si generatornya ini adalah berbeda.